Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep dan Ruang Lingkup Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, anggota kami yang pertama yaitu Naila Jasmine, kedua Nur Aziza, dan ketiga saya sendiri Syafira Julianti Herlambang. Kami berharap apa yang kami sampaikan bisa memberi gambaran yang jelas mengenai kondisi dan sistem perekonomian di Indonesia. Pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan peringkat ke-16 di dunia, menjadikannya anggota G20. Meskipun demikian, Indonesia masih berstatus sebagai negara berkembang. Setiap negara menerapkan sistem ekonomi yang berbeda, bergantung pada faktor seperti peran pemerintahan, sistem pemerintahan, serta kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam maupun manusia. Faktor-faktor ini berperan dalam membentuk kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan mempermudah kegiatan ekonomi. Pengertian. Perekonomian secara umum adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Terdapat 4 konsep atau sistem perekonomian yang diterapkan di berbagai negara di dunia, yaitu pertama, sistem ekonomi tradisional, kedua, sistem ekonomi sosialis, ketiga, sistem ekonomi kapitalis, keempat, sistem ekonomi campuran. Konsep atau sistem perekonomian di Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang menggabungkan unsur kapitalisme dan liberalisme. Lebih tepatnya dikenal sebagai sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini berlandaskan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dengan asas kekeluargaan dan gotong royong di bawah pengawasan pemerintah. Dalam perjalanannya, sistem ekonomi Indonesia mengalami berbagai perubahan hingga akhirnya disepakati konsep sistem ekonomi Pancasila yang dicetuskan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo pada 1949. Sistem ini mengandung unsur utama demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri seperti: pertama, perekonomian disusun atas asas kekeluargaan; kedua, cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh pemerintah; ketiga, warga negara bebas memilih pekerjaan serta berhak atas penghidupan yang layak; keempat, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, sistem perekonomian Indonesia tidak mengizinkan: pertama, free fight liberalis, kebebasan usaha yang tidak terkendali, yang dapat mengeksploitasi ekonomi lemah dan memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Kedua, etatisme, dominasi pemerintah yang berlebihan, yang dapat mematikan inisiatif dan kreativitas masyarakat. Ketiga, monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok yang membatasi pilihan konsumen dan memaksa mereka mengikuti kehendak pelaku monopoli. Ruang lingkup perekonomian Indonesia. Berikut ini merupakan ruang lingkup perekonomian yang ada di Indonesia, yaitu: pertama, masalah pembangunan. Proses peningkatan pendapatan dan perubahan struktur ekonomi yang mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan pertumbuhan penduduk. Kedua, pendapatan nasional. Indikator untuk mengukur pembangunan dan kesejahteraan negara dengan pendapatan nasional yang tinggi menunjukkan kemakmuran masyarakat. Ketiga, penduduk dan tenaga kerja. Indonesia memiliki populasi besar dan muda, dengan tantangan penciptaan lapangan kerja untuk menyerap 2 juta penduduk yang memasuki dunia kerja setiap tahun. Keempat, kebijakan fiskal atau pajak. Tindakan pemerintah dalam perpajakan dan anggaran untuk memenuhi pengeluaran agregat ekonomi dan mencapai keseimbangan ekonomi. Kelima, kebijakan moneter atau inflasi dan deflasi. Pengelolaan inflasi dan deflasi yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia untuk menstabilkan jumlah uang beredar. Keenam, perdagangan internasional. Perdagangan antar negara yang mendorong perekonomian dan GDP serta mendukung industrialisasi dan globalisasi. Ketujuh, kebijakan nilai tukar. Stabilitas kurs sangat penting untuk kegiatan ekonomi, dengan sistem nilai tukar yang ditentukan oleh pasar dan pengelolaan cadangan devisa untuk menjaga likuiditas dan keamanan. 8. Strategi bersama, investasi dan risiko politik. Kebijakan publik yang baik dan stabilitas serta reputasi pemerintah yang terpercaya untuk meningkatkan investasi dan menghadapi risiko politik. Dan terakhir, ke-9, ketahanan ekonomi nasional dalam pencaturan global.
Menghadapi tantangan global dan domestik, Indonesia perlu agenda kebijakan ekonomi terintegrasi untuk memperkuat daya saing dan menjaga stabilitas ekonomi. Jadi, dari materi yang sudah kami sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang dikenal sebagai sistem ekonomi Pancasila, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini menggabungkan unsur kapitalisme dan sosialisme dengan prinsip demokrasi ekonomi yang menekankan asas kekeluargaan dan gotong royong, serta menolak praktik-praktik seperti liberalisme bebas, etisme, dan monopoli. Ruang lingkup perekonomian Indonesia sangat luas, mencangkup berbagai aspek seperti: pertama, masalah pembangunan ekonomi, yaitu pengangguran, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Kedua, pendapatan nasional sebagai indikator kesejahteraan. Ketiga, penduduk dan tenaga kerja sebagai tantangan dan potensi. Keempat, kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kelima, perdagangan internasional dan nilai tukar yang mempengaruhi daya saing. Keenam, investasi dan risiko politik, serta ketahanan ekonomi nasional di kancah global. Dengan strategi kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, Indonesia dapat mampu menghadapi tantangan ekonomi global dan terus memperkuat struktur ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang konsep dan ruang lingkup perekonomian